Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat yang begitu besar kepada kita semua. Salah satu nikmat yang telah diberikan adalah nikmat sehat kepada kita semua. Salawat serta salam juga tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad serta para keluarga dan sahabat beliau. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya memulai dengan mengajukan satu pertanyaan ini. Sudahkah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah kita mensyukuri nikmat yang telah diberikannya, yaitu nikmat sehat yang selama ini kita rasakan? Sehat ini adalah suatu anugerah yang nilainya tiada tara. Namun secara realitanya kita seringkali melupakan bahkan mengabaikan nikmat sehat ini. Bayangkan suatu saat atau suatu ketika kita bangun dengan kondisi tubuh yang lemah, kemudian dengan nafas yang terengah-engah, serta rasa sakit yang mendarat. Saat itulah kita baru menyadari betapa berharganya nikmat sehat yang telah Allah berikan selama ini. Namun sayangnya kita tidak dibarengi dengan rasa syukur yang semestinya. Padahal dengan nikmat sehat ini kita dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk, kemudian dapat menjalankan aktivitas dengan produktivitas, dapat menikmati kehidupan dengan penuh semangat yang membara. Namun itulah manusia, kita sering diselimuti rasa lupa dan mengabaikan terhadap nikmat, khususnya nikmat sehat yang selama ini diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara cuma-cuma kepada kita semua. Oleh karenanya hari ini marilah kita sama-sama belajar, sama-sama memperdalam ilmu pengetahuan, sama-sama menambah ilmu pengetahuan dengan menggali lebih dalam mengenai hakikat dan urgensi dari nikmat sehat dalam pandangan Islam. Mengenai hakikat dari nikmat sehat ini, kalau kita menelisik ke belakang sebentar, mungkin saudara-saudara sekalian sudah sedikit familiar gitu mengenai yang namanya WHO. WHO ini merupakan suatu organisasi kesehatan dunia. Jadi mereka mendefinisikan sehat ini adalah dimana suatu kondisi fisik, baik itu fisik gitu kan, badan, kemudian sosial itu sempurna, baik. Nah, bagaimana kalau sehat dalam pandangan Islam? Sehat dalam pandangan Islam itu merupakan suatu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia itu dapat menjalankan kewajibannya. Nah, baik itu dalam beribadah maupun mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, yang dimaksud sehat di sini juga tidak hanya serta-merta sehat jasmaninya saja, namun juga sehat secara rohani, jadi sehat secara badan dan jiwanya. Yang dimana sehat jasmani dan rohani ini diperlukan oleh manusia agar manusia ini dapat menghadapi segala tantangan dan ujian yang dirasakan, yang diberikan untuk menjalani kehidupan yang berkualitas. Nah, kalau kita memetik hikmah gitu kan, atau memitik dari hakikat dari sehat, baik itu dari penjelasan WHO dan dari pandangan Islam, bahwasanya sehat itu tidak hanya sehat secara jasmani, secara badan saja, namun juga sehat itu secara baik itu badan, kemudian jiwa, mental gitu kan, semuanya diperhatikan dan semuanya itu sehat gitu, antara badan dan jiwanya sama-sama sehat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat sehat ini bukan tanpa alasan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat sehat ini agar manusia itu ya dapat menjalankan kewajibannya, yaitu dalam beribadah dan mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi ini. Karena sejatinya memang manusia itu kan adalah khalifah. Dia menjadi pemimpin, paling tidak dia memimpin dirinya sendiri, memimpin masing-masing individunya, masing-masing dirinya, mereka menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Oleh karenanya dalam memimpin dibutuhkan yang namanya sehat badan, sehat jiwa, dan mental. Untuk apa? Untuk dapat menghadapi segala tantangan dan ujian untuk menjalani kehidupan yang berkualitas tersebut. Nah, itulah tadi hakikat dari
nikmat sehat teman-teman semua. Teman-teman semua, ketika kita sudah diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan seharusnya merefleksikan gitu nikmat sehat yang telah kita miliki ini. Nah, saudara-saudara sekalian, sadarkah kalian bahwasanya di luar sana masih banyak orang yang tengah berjuang melawan penyakitnya dan keterbatasan fisik yang dialaminya? Atau tidak usah jauh-jauh ke sana, mungkin kita sudah pernah mengalami masa-masa di mana kita sedang jatuh sakit, yang tentu itu tidak mudah untuk dijalani. Oleh karenanya, sangat beruntunglah kita yang saat ini tengah diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita bersyukur dan terus mensyukuri nikmat yang telah diberikannya. Nikmat yang begitu besar ini ya harus kita syukuri dengan semestinya. Rasa syukur ini juga harus ada dalam bentuk gitu, karena ketika kita sudah diberikan nikmat sehat teman-teman semua, kita harus mensyukuri. Nah, bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat yang telah kita berikan ini adalah dengan menjaga apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Nikmat yang begitu besar, yang berharga bagi kita sudah diberikan gitu kan. Oleh karenanya tugas kita itu hanya menjaga. Selain menjaga kesehatan, kita juga seharusnya dapat memanfaatkan kesehatan ini dengan sebaik mungkin, dengan memaksimalkan pemanfaatannya, yaitu dengan menjalankan ibadah, kemudian juga melakukan kebaikan gitu. Karena memang ketika kita sudah diberikan nikmat, ya sejatinya kita seharusnya dapat memanfaatkan ini untuk taat kepada Allah dan melaksanakan perintahnya. Nah, misalnya nih ketika kita diberikan sehat, nikmat sehat gitu kan, kita harus ya memaksimalkan pemanfaatannya, yaitu dengan mengerjakan ibadah, baik itu ibadah yang wajib maupun yang sunnah, menjalankan sholat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan, tunaikanlah zakat, kemudian tunaikanlah haji bagi yang mampu gitu. Nah, selain ibadah-ibadah ini, kita juga harus memanfaatkan nikmat sehat ini dengan melakukan kebaikan kepada sesama. Jadi ketika kita tidak bisa menolong seseorang dengan materi, kita juga bisa menolong seseorang dengan tenaga. Nah, dengan nikmat sehat ini kita bisa menolong orang lain. Misalnya orang butuh bantuan nih, kita hanya diberikan nikmat sehat, kita hanya bisa dapat membantu secara tenaga saja. Kenapa tidak? Marilah kita saling tolong menolong kepada sesama, menolong kepada yang kebaikan. Kemudian juga dengan nikmat sehat ini kita dapat memanfaatkan nikmat sehat ini dengan menjalankan aktivitas kita dengan produktivitas tadi, yaitu dengan misalnya mencari rezeki yang halal, kemudian juga bekerja dengan jujur, menuntut ilmu, dan mengerjakan amal soleh lainnya. Karena bisa dikatakan ketika kita sudah diberikan nikmat sehat ini, rugi kalau kita tidak memanfaatkan dengan semestinya. Oleh karenanya, marilah kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat sehat. Kemudian bentuk syukur kita itu yaitu dengan menjaga kesehatan kita. Kemudian juga ketika sudah diberikan nikmat sehat ini, kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk melakukan hal-hal yang baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 70, artinya dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan lautan, kami beri rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Nah, dalam Quran surah Al-Isra ayat 70 ini Allah menjelaskan bahwasanya Allah SWT itu memberikan nikmat sehat. Jadi nikmat sehatnya adalah rezeki yang diberikan kepada manusia. Jadi rezeki ini tidak hanya berbentuk harta benda, materi, namun nikmat sehat ini juga rezeki gitu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini adalah nikmat sehat ini adalah kelebihan dan kemuliaan yang diberikan kepada manusia. Seperti yang sempat dijelaskan di awal tadi, bahwasanya dengan jasmani dan rohani yang sehat, maka manusia itu dapat menjalankan kewajiban, yaitu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, kemudian juga menunaikan amanah untuk
menjadi khalifah di muka bumi ini dengan kemampuan untuk memakmurkan bumi dengan potensi yang maksimal. Nah, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala tuh sudah berjanji dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang mana Allah Subhanahu wa taala itu akan menambah nikmat bagi siapa saja yang bersyukur. Nah, bunyi ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Walain la'azidannakum syakartum la'in rabbukum ta'azna wa iz lasyadidun azabi inna kafartum. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti azabku sangat besar. Quran surah Ibrahim ayat 7. Nah, di dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 ini sudah jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji bagi siapa saja yang bersyukur maka akan Allah tambah nikmat baginya. Oleh karenanya kita jangan henti-hentinya untuk selalu bersyukur atas apa yang telah kita peroleh, atas apa yang menimpa kita. Janganlah kita lupa dan lalai dan mengabaikan nikmat yang telah diberikan. Selalu ingatlah untuk selalu bersyukur. Nah, selanjutnya seperti sempat tadi disinggung di awal bahwasanya ketika kita diberikan nikmat sehat tentu kita harus mensyukurinya. Nah, bentuk syukur tadi yaitu dengan menjaga nikmat tersebut. Jadi ketika kita sudah diberikan maka kita harus menjaganya gitu kan, bersyukur dengan cara menjaga kesehatannya. Nah, di dalam pandangan Islam itu adalah cara menjaga nikmat sehat dengan gaya hidup Islami. Jadi sebagaimana orang yang beriman yang telah diberikan nikmat sehat maka kita harus mensyukurinya dengan menjaga kesehatan. Jadi tips and triksnya nih yang pertama nih menjaga pola makan yang sehat yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi. Kemudian sesuai sunnah Rasulullah SAW bahwa makanlah janganlah makan secara berlebih-lebihan. Kemudian juga jangan lupa bersyukur. Nah, jadi kita sebagai manusia yang telah menerima nikmat sehat, tips and trik yang pertama itu adalah menjaga pola makan kita dengan makan makanan yang bergizi dan yang halal. Jadi maksudnya di sini adalah kita mengonsumsi makanan yang memang banyak memiliki manfaat gitu bagi tubuh gitu, lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Kemudian juga yang halal jelas ya sebagai umat muslim gitu. Pastinya kita menghindari yang namanya makanan yang haram seperti misalnya alkohol, babi gitu. Nah, itu juga alasan mereka diharamkan juga karena memang membahayakan bagi kesehatan. Jadi lebih baik kita mengonsumsi makanan-makanan yang memang sudah halal dan sehat bagi tubuh gitu, yang mana bernilai bergizinya itu banyak gitu. Kemudian juga ketika makan sesuai dengan sunnah Rasulullah itu janganlah berlebih-lebihan. Jadi ketika kita sudah makan ya secukupnya saja gitu. Kalau sudah kenyang ya jangan dipaksakan untuk makan lagi. Nah, kemudian juga jangan lupa bersyukur ketika sudah makan tersebut. Terus intrik yang kedua adalah yaitu menjaga pola hidup sehat dengan berolahraga dan beristirahat dengan cukup. Rasulullah SAW itu menganjurkan kita untuk seimbang antara urusan dunia dan urusan akhirat. Sebagaimana sabda beliau, sesungguhnya atas jasadmu ada hak atas dirimu. Nah, jadi kita dalam menjaga kesehatan, dalam mensyukuri nikmat sehat ini, itu menjaga kesehatan dengan rajin-rajinlah nih berolahraga secara rutin, karena banyak sekali ya manfaat yang didapat ketika kita berolahraga. Kemudian juga jangan lupa nih untuk beristirahatlah dengan cukup, karena ya walaupun di tengah aktivitas kita yang pada setiap harinya tentu tidak henti-hentinya ya diri ini juga mempunyai kapasitasnya masing-masing gitu. Jangan dipaksakan untuk melakukan hal-hal yang sehingga akhirnya membuat kita jadi sakit gitu. Jadi jangan lupalah untuk beristirahat, untuk mengisi energi ulang, besok bisa beraktivitas kembali kan ya. Jadi beristirahatlah dengan cukup gitu, seimbanglah antara urusan dunia dan akhirat tadi. Jadi seimbang juga nih antara urusan pekerjaan dan juga nanti urusan diri ya, yaitu dengan istirahat gitu. Jangan terlalu memforsir dengan segala aktivitas, tapi juga
kita harus peduli dengan diri kita dengan ya beristirahat dengan cukup. Itu salah satu apresiasi terhadap diri sendiri gitu, bahwa ya diri ini dalam menemani kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari juga butuh kiranya untuk diistirahatkan gitu. Nah, kemudian tips and trik yang ketiga dalam menjaga kesehatan dengan gaya hidup Islami itu adalah menjaga kesehatan mental. Nah, menjaga kesehatan mental ini dengan senantiasa kita bersyukur, bersabar, kemudian bertawakal, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah itu akan memberikan ketentraman batin, kemudian juga menghindarkan diri dari kegelisahan dan stres. Jadi membuat kita tuh kalau sudah bersama Allah Subhanahu wa taala rasanya adem, tentram gitu. Jadi jangan lupalah itulah tadi tips intrik gitu dalam menjaga kesehatan sesuai dengan gaya Islami. Jadi yang pertama ya kita harus menjaga pola makan kita, kemudian juga menjaga pola hidup kita sehat dengan berolahraga dan istirahat yang cukup. Kemudian juga dalam menjaga kesehatan mental kita ya senantiasa selalu bersyukur, bersabar, bertawakal dan berzikir kepada Allah. Jangan lupa perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, betapa indahnya ketika kita memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karenanya marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu besar, menganugerahkan kita nikmat sehat ini, yaitu dengan senantiasa berupaya menjaganya dengan sebaik mungkin sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa menganugerahkan kita nikmat sehat bagi kita semua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai tema ceramah pada hari ini mengenai nikmat sehat. Semoga sebelum orang-orang yang mendengar ceramah ini mungkin belum bersyukur atas nikmat sehat yang diperoleh atau lupa gitu mengabaikan nikmat sehat yang telah diperoleh ini, sehabis mendengar ini semoga terketuklah pintu hatinya, pikirannya gitu untuk bersyukur gitu atas nikmat yang telah diperoleh ini dengan cara menjaga nikmat yang telah diberikan, kemudian juga memanfaatkan selagi nikmat sehat ini masih diberikan gitu, memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Kafaratul majlis, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.